Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Acil, channelnya Wong Tani. Nah, oke sobat mamen petani semuanya. Kali ini kita akan bicara tentang pangan strategis nasional, yaitu beras. Nah, kita akan bicara beras dalam dua aspek. Aspek yang pertama adalah aspek konsumsi dan aspek yang kedua adalah aspek produksi beras nasional. Nah, yang pertama kita akan bicara tentang konsumsi beras nasional Indonesia. Nah, dengan jumlah penduduk 276,4 juta, jadi Indonesia membutuhkan beras sebesar 2,5 juta ton per bulan. Berarti kalau dalam satu tahun kita butuh sekitar 30 juta ton per tahun. Nah, itu kita bicara dari segi konsumsi. Nah, sekarang kita bicara dari segi produksi nasional. Nah, perlu kita ketahui sobat mamen semua, sobat mamen petani semua, bahwa luas area lahan yang ada di kita untuk area lahan pertanian terutama padi ya, ada sekitar 7 juta hektar. 7 juta hektar itu 4 juta berada di Pulau Jawa dan 3 juta sisanya di luar Pulau Jawa. Nah, sedangkan produksi beras nasional per hektar adalah 6 ton GKP atau gabah kering panen 6 ton. Kalau kita kalikan 2 sekitar 12 ton per tahun, karena dalam satu tahun itu ada 2 musim. Sehingga kalau kita kompensi ke beras kurang lebih ya sekitar per hektar itu 6 ton beras per hektar. Nah, kalau 6 ton beras per hektar kita kalikan jumlah luas lahan kita, berarti sekitar 42 juta ton beras yang kita sediakan kalau kita berproduksi 6 ton per hektar. Nah, sedangkan kalau 6 ton per hektar kita memproduksi sekitar 42 juta ton beras per tahun, sedangkan konsumsi kita adalah 30 juta ton per tahun, sehingga kita surplus 12 juta ton per tahun. Nah, kemudian bagaimana kalau kita berproduksi 4 ton? Kalau kita berproduksi 4 ton per hektar, berarti hasil beras yang kita hasilkan per tahunnya adalah sekitar 28 juta ton per tahun, sedangkan konsumsi kita 30 juta ton per tahun, sehingga kita minus 2 juta ton. Nah, lalu langkah strategis apa yang akan kita lakukan untuk melakukan supaya kita bertahan di pada kisaran produksi 5-6 ton. Nah, langkah strategisnya adalah melakukan pengawalan produksi, dan pengawalan ini adalah ujung tombaknya adalah penyuluh pertanian, karena penyuluh ya yang berdekatan langsung dengan petani, dia langsung bisa menerapkan teknologi yang dibutuhkan, sehingga nanti berdampak pada produktivitas yang akan kita hasilkan. Oleh karena itulah langkah selanjutnya untuk melakukan pengawalan produksi ini adalah penyuluh pertanian bekerja sama dengan petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman mamen semuanya, terutama mamen petani. Semoga info ini bermanfaat buat kita semua. Salam sukses buat petani, salam sukses juga buat negara Republik Indonesia, dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.